Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Arjuna November. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengatasi aplikasi OBS Studio tidak mendeteksi source yang kita pilih. Dimana source itu saya akan bahas ada 3. Yang pertama display capture, yang kedua game capture, dan yang ketiga yaitu window capture. Dimana ketiga source yang saya sebut itu ada memiliki fungsi tersendiri ya. Saya akan jelaskan sedikit perbedaan antara 3 source. Siapa tahu teman-teman ada yang belum mengerti. Oke, yang pertama yaitu display capture. Display capture itu yang akan diambil atau yang akan direkam apapun yang muncul di layar desktop kalian ini namanya display ya. Jadi jika kalian menggunakan display capture, maka yang akan direkam adalah layar kalian semuanya, ujung ke ujung ya. Lalu untuk window capture itu akan dimulai atau akan merekam apapun aplikasi yang kalian buat ke mode window. Sebagai contoh, saya di sini menggunakan aplikasi yang sudah saya siapkan ya. Yang sudah saya siapkan yaitu aplikasi emulator game loop ya. Ini adalah windownya teman-teman. Ini adalah windownya atau jendelanya ya. Jadi yang akan direkam yaitu mulai dari ujung aplikasi ini ke ujung-ujung yang lainnya lah ya. Yang penting aplikasi ini, oke? Terus untuk game capture itu merekam khusus game ya. Kalian mau game PC bawaan ataupun mau main game emulator dan apapun emulatornya, itu yang akan diambil adalah gamenya, layar gamenya saja. Oke, saya jelaskan di sini. Saya sudah menyiapkan aplikasi game loop ya, emulator game loop, dan game yang saya buka adalah PUBG Mobile. Di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah windownya ya, dan ini adalah gamenya. Jadi ketika kalian menggunakan source-nya itu game capture, maka yang akan diambil atau direkam yaitu layar gamenya saja. Yang ini saya gariskan ini menggunakan mouse ya, hanya ini saja ya, gamenya saja yang diambil. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya kenapa aplikasi OBS itu tidak bisa mendeteksi source yang akan kita pilih. Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasi OBS-nya ya. Oke, sudah terbuka. Tadi saya sudah menyiapkan juga ketiga source di sini. Pertama yaitu display capture. Kita aktifkan dulu. Di sini saya nonaktifkan ya. Display capture tadi sudah saya jelaskan adalah apapun yang muncul di layar desktop kalian ya. Tetapi di sini tidak muncul teman-teman. Ini dinamakan ngeblank atau tidak terdetek ya. Padahal kita sudah atur ini, sudah default ya, sudah default, tapi nggak muncul-muncul. Mau sampai kapanpun kalian tunggu tidak akan pernah muncul. Untuk display capture tidak terdetek ya teman-teman. Nah, kita hidupkan saja ya. Oke. Bagaimana cara bisa membuat display capture ini mendeteksi layar desktop kalian atau display kalian? Nah, kita tutup dulu aplikasi OBS-nya ya. Kita tutup. Oke. Lalu untuk kalian yang pengguna Windows 10 ya, kalian bisa langsung secara cepat saja. Kalian pergi ke window kalian atau desktop kalian ini. Kalian klik kanan saja. Ini cara cepatnya ya. Lalu pilih display setting. Ya, sudah klik kanan, klik display setting. Lalu teman-teman scroll ke bawah dan cari graphic setting di sini, teman-teman. Oke. Di dalam graphic setting, kalian harus menambahkan setup atau exe-nya dari aplikasi OBS ya. Di sini langsung saja ya. Klik browse di sini, ada cause and app to set preference ya. Klik browse. Lalu kalian cari aplikasi atau exe aplikasi OBS yang kalian install. Kalian cari di mana lokasinya, foldernya di mana ya. Di sini saya menginstalnya di data D ya. Jadi kalian cari saja, kalian cari data D.
buka aplikasi folder pertamanya OBS Studio, terus kalian masuk ke bin ya, ke bin lalu pilih 64 bit, tergantung aplikasi OBS yang kalian install, mau 64 atau 32. Kalian buka, terus kalian pilih ininya ya, application ini add. Nah, untuk kalian yang ingin merekam kegiatan ataupun ingin merekam layar desktop kalian ya, kalian klik option di sini, klik option, lalu kalian pilih power saving ya. Ini khusus untuk kalian yang ingin nge-record menggunakan display capture. Oke, kalian pilih power saving, lalu kalian pilih save, dan kalian masuk lagi ke aplikasi OBS atau kalian buka lagi. Kita tunggu. Oke, muncul teman-teman. Ini adalah display capture-nya ya. Ini kita matikan, kita hidupkan, muncul ya. Tadi sebelum kita menambahkan exe dari OBS-nya atau aplikasi OBS-nya di graphic setting, itu tidak muncul ya, tidak muncul. Kalian bisa lihat aja ke belakang ya, itu tidak muncul. Setelah kita tambahkan dan kita ubah settingannya ke power saving, maka akan muncul. Tetapi untuk game capture dan window capture-nya itu tidak terbaca sama sekali teman-teman ya. Untuk window dan gamenya itu tidak terbaca, karena power saving hanya khusus untuk display capture saja. Oke, nah sekarang kita akan mengatasi solusi untuk kalian yang menggunakan window capture dan game capture ya. Kita kembali lagi ke ini, graphic setting tadi. Untuk kalian yang ingin merecord game yang ada di komputer ataupun laptop kalian, baik itu game yang Android yang menggunakan emulator ataupun game PC ya, apapun gamenya ya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa contoh, dua contoh, yaitu game PUBG Mobile dan game Point Blank ya. Dimana kedua itu berbeda. PUBG Mobile menggunakan emulator dan Point Blank itu game PC ya langsung. Nah, untuk kalian yang mau merecord game ya, kalian cukup pilih high performance ya. Lalu kalian save saja dan kita tutup dulu. Nah, jika sudah ditutup, kita buka lagi. Ingat, setelah kalian mengubah, kalian harus mengulang membuka aplikasinya ya. Kalian tutup lalu buka lagi ya, biar settingan tadi tersimpan gitu. Oke. Di sini untuk game capture ya, teman-teman. Game capture saya sudah menyeting di source-nya itu yang akan ditangkap yaitu point blank di sini ya, teman-teman. Nih, point blank. Oke, tetapi di sini belum muncul ya, belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena kita harus membuka gamenya terlebih dahulu. Oke, kita buka. Ini kita buka. Oke, tunggu sesaat. Kalian boleh klik-klik apa aja. Lalu kalian kembali lagi ke OBS-nya dan sudah muncul di sini. Lalu kita klik OK. Oh, kita lupa aktifkan ya. Oke, lupa teman-teman. Kalian aktifkan dulu ininya ya, matanya ini. Lalu kalian masuk ke sini dan buka gamenya. Goyang-goyang sedikit ya, goyang manis dan masuk. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan juga kenapa di layar OBS kalian itu game point blank kalian itu tidak bergerak ya, seperti foto saja ya. Untuk ini kalian jangan khawatir, ini tetap akan terekam atau terdetek ya. Hanya saja saya nggak tahu kenapa di dalam OBS ini dia tidak bisa bergerak. Berbeda nanti dengan game PUBG Mobile, dia tetap bergerak. Oke. Nah, kalian record saja, nanti saya berikan contoh ya. Ini saya record ini saya record ya teman-teman ya. Nih, lalu kita buka PUBG point blanknya, lalu kita buka inventory ya. Nanti kalian ingat ya, inventory, terus kita close, terus kita buka clan ya. Oke, sudah masuk ya. Nah, kita stop dulu di clan. Tadi kan kita di lobby
ya. Sekarang di dalam clan. Nah, kita lihat lagi di OBS. Dan di OBS-nya juga di clan. Oke. Jadi buat teman-teman jangan panik, jangan khawatir kalau di OBS kalian itu tidak bergerak gamenya ya. Tetap kalian lanjutkan bermain dan merekodnya. Tapi sebelum itu kalian cek dulu ya, cek dulu apakah memang berjalan atau tidak. Ini khusus game Point Blank, saya tidak tahu kenapa macet gitu ya, kayak foto saja gitu ya. Oke, kita stop. Nanti saya share, saya lihatkan ya videonya. Kita lanjut di game PUBG Mobile. Susah sekali lah. Mohon maaf ya teman-teman apabila saya ini bicaranya agak kacau karena lagi sariawan. Jadi agak susah ya. Mau ngomongnya itu agak susah gitu ya. Harap maklumnya ya. Oke, kita buka lagi game capture-nya dan kita pilih ini untuk PUBG Mobile-nya di sini ya, Android Emulator.exe, Game Loop, Turbo AOE, Engine ya. Dan sudah muncul, kita klik OK. Ini bergerak ya teman-teman, untuk PUBG Mobile-nya bergerak ya, kita lihat saja nih. Oke, mouse-nya sama ya. Ini kalau kita geser sama. Oke, masuk. Oke, masuk. Oke, sudah muncul. Nah, ini khusus untuk high performance ya teman-teman. Jadi power saving tadi untuk display, high performance ini untuk game ya. Untuk lupa satu. Kita coba untuk window capture-nya ya. Oke, window capture-nya ini kita buka dulu dan yang akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Di sini saya sudah setting untuk menangkap apa yang ada di dalam PUBG Mobile-nya ya. Ini yang ininya ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Seperti inilah kalau tampilan dari window capture teman-teman ya. Oke, ini sama ya teman-teman. Tidak perlu saya tes lagi. Oke, untuk yang di samping-samping ini bisa kalian besarkan sendiri. Saya mau seperti ini, mau apa gitu. Ya, terserah kalian maunya gimana. Jadi inilah caranya ya. Kalau untuk dia ini, kalau kalian minimize, dia nggak bisa gerak ya teman-teman ya. Error gitu ya. Jadi harus tetap kalian buka gitu biar dia gerak gitu ya. Nah. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Tuh, gerak kan. Jadi saya simpulkan di sini teman-teman. Kita balik lagi ke sini ya. Oke. Untuk power saving itu kalian gunakan untuk merecord atau merekam khusus display kalian atau layar desktop kalian ya. Dan di high performance itu bisa kalian gunakan untuk merecord game ataupun aplikasi yang kalian ubah ke mode window ya. Misalnya game PC kalian ubah ke window itu bisa, tapi lebih baik menggunakan game capture karena tidak ada embel-embelnya layar itu, jadi layar game aja semuanya gitu ya. Dan itu saja triknya ataupun caranya. Saya rasa ini sangat mudah buat kalian semua untuk dicoba ya, karena ya cuma klik-klik saja gitu, nggak ada atur-atur apa-apa ya. Jadi itu saja tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat dan berguna buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.